Nama saya Pamela Masara Papahan dengan NPM 2151078. Saya ingin menjelaskan kembali mengenai materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Miss Win Shirley Tan, SHMH, pada kelas pertama hingga kelas ke-7 sebelum UTS ini. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ngomong-ngomong tentang sosiologi atau sosio itu tidak jauh-jauh dari masyarakat. Lantas, apa hubungannya dengan hukum juga? Jika sosio tanpa hukum atau sosial tanpa hukum, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika terjadinya penyimpangan sosial. Bukankah begitu? Sosiologi hukum memberikan makna hukum dengan masyarakat itu. Dan tidak dapat dipisahkan. Hukum itu dibuat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah akan mempengaruhi perkembangan hukum yang ada, sehingga antara sosiologi dan hukum sangat erat ikatannya, sehingga tidak bisa diputuskan atau dipisahkan. Ada beberapa pengertian menurut Soejono Sukanto tentang sosiologi. Salah satunya yaitu dari teori efektivitas hukum. Sosiologi adalah sifat sosial yang bukan ilmu pengetahuan alam maupun kerohanian. Ini tuh bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Secara singkat, maksud dari Soejono Sukanto memberitahu bahwa pengertian sosiologi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat dan kehidupan masyarakat. Jika arti sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama atau cara berinteraksi dengan sesama, sehingga terciptanya hubungan timbal balik dengan arti masing-masing. Ruang lingkup itu mengkaji berbagai gejala sosial satu dengan yang lainnya. Untuk mencari signifikannya, semakin banyak interaksi yang dilakukan, maka semakin banyak juga gejala sosial yang ditemukan yang dapat menjadi objek sosiologi. Objek sosiologi adalah masyarakat untuk bercampur dengan waktu yang lama yang menimbulkan kebudayaan yang saling terkait satu sama dengan yang lain. Beberapa pendapat ilmu pengetahuan yaitu menurut Auguste, sosiologi itu diibaratkan pengamatan, bukanlah spekulasi yang diamati. Yang diamati dalam sosiologi ini adalah sebuah fakta yang diolah dan tidak diterima begitu saja. Materi kedua kita mempelajari tentang proses sosial atau interaksi sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dilihat apabila orang per orang dan kelompok dengan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang dapat menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang ada. Dengan kata lain, proses sosial adalah sebagai pengaruh timbal balik antar berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang per orang, antar kelompok dengan kelompok, maupun antar orang per orang dengan kelompok manusia. Bentuk-bentuk yang tampak apabila individu atau kelompok mengadakan imbangan satu sama lain. Interaksi sosial adalah
bentuk umum atau dasar dari proses sosial. Contoh interaksi paling sederhana adalah menyapa, melambai, menganggukkan kepala, dan memainkan alis. Itu rata-rata adalah contoh sederhana berinteraksi pada zaman sekarang, pada masa sekarang. Karena pada masa sekarang itu adalah masa yang kita harus tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan. Baik, selanjutnya inti dari semuanya itu adalah adanya pertemuan minimal 2 orang, walaupun tidak saling berbicara, bahkan bertukar tanda, tetap masing-masing pihak menyadari kehadiran pihak yang lain. Itu. Syarat terjadinya interaksi ada 6, yaitu 1. Adanya kontak sosial. Kontak sosial secara harafiah berarti sama-sama menyentuh. Dalam kontak dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu 1. Antar orang per orang, yang kedua antar orang per orang dengan satu kelompok, yang ketiga antar kelompok dengan kelompok. Sifat kontak bersifat ada 2 sifat. Maksudnya kontak memiliki 2 sifat, yaitu sifat positif atau negatif, sifat primer atau sekunder. Selanjutnya, yang kedua, syaratnya yang kedua adalah adanya komunikasi. Komunikasi memberi arti perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan orang itu. Tujuan berkomunikasi untuk mengetahui reaksi tafsiran terhadap tingkah laku, perasaan orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak badannya, atau sikapnya. Yang ketiga, kerjasama. Suatu usaha yang bersama-sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama-sama. Yang kelima, persaingan. Persaingan itu adalah sekelompok orang atau individu yang bersaing mencari keuntungan sendiri atau bisa juga bersama. Berikut bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama, kontravensi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Gejalanya ialah adanya ketidakpastian terhadap diri seorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang kedua, pertentangan. Pertentangan itu adalah individu atau kelompok yang berusaha dengan cara menantang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan untuk memenuhi tujuannya. Sekian. Materi yang ketiga adalah kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah 2 atau lebih orang yang berkumpul untuk berinteraksi dan menimbulkan timbal balik, atau mereka memiliki tujuan yang sama, kebutuhan yang sama, atau mereka memiliki hubungan. Lalu, mengapa manusia tidak bisa hidup secara individu atau sendiri? Kenapa tidak bisa tidak berinteraksi? Karena memang manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri yang cukup tinggi untuk senantiasa berinteraksi atau hidup bersama. Menurut Sacipto Raharjo, manusia memiliki 2 pokok hasrat, yaitu 1, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain. Contohnya, kita pindah rumah. Secara tidak langsung kita harus berinteraksi atau memberanikan diri untuk dapat berbaur dengan tetangga baru kita
agar dapat lebih mengenal. Yang kedua, contoh yang kedua, itu kita memasuki organisasi baru, kita harus aktif dan beradaptasi agar kita dapat diterima oleh organisasi tersebut. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekeliling. Salah satu contohnya adalah kita pindah ke sebuah kampung atau lagi pulang kampung. Otomatis kita harus menyesuaikan diri bagaimana cara kita bertahan hidup bersama dengan keluarga yang ada di sana. Seperti panen, membajak sawah, dan semacamnya. Selanjutnya, bagaimana cara manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya? Menurut manusia membutuhkan orang lain untuk menimbulkan reaksi. Reaksi mendorong menimbulkan perkembangan antar manusia agar ada timbal balik. Objek sosiologi hukum adalah masyarakat. Jadi, mempelajari masyarakat bukan hanya dari penampilan saja, harus juga dari reaksinya. Himpunan atau kesatuan yang hidup. Ada 5 kesatuan. Ada 5 himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, yaitu 1. Setiap anggota harus sadar dia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, saling berinteraksi dan ditimbulkan dari anggota kelompok tersebut. Harus ada timbal balik. Yang ketiga, ada satu faktor yang dimiliki bersama, seperti alasan kenapa kita terlibat dalam suatu kelompok tersebut. Apakah karena ada suatu kepentingan? Apakah ada suatu hubungan antar anggota tersebut yang akhirnya semakin dibina, semakin erat hubungannya. Yang keempat, mempunyai pola perilaku. Kenapa? Karena kita kalau misalnya tidak memiliki perilaku yang buruk di dalam kelompok itu, kita tidak akan diterima. Kita akan menerima sanksi yang secara langsung atau disebut sanksi dari sekelompok orang tersebut atau sekelompok organisasi, sekelompok itu. Yang kelima, bersistem dan berproses. Keluarga adalah kelompok sosial yang paling pertama kita temui, yang dimana kita terlibat dari awal menjadi seorang anak. Kita dituntun, kita diajarkan sopan santun dan segala macam dari orang tua terlebih dahulu. Lalu, interaksi yang kita alami pasti ada reaksi dan mengalami perubahan dan perkembangan atau perubahan pembentukan hidup pribadi kita. Interaksi bisa dilakukan secara langsung dan tidak melalui online chat bentuknya. Contoh interaksi tidak langsung, yaitu melalui chat, telepon, dan by email, by teknologi. Jika yang langsung, ya kita bertemu langsung dengan lawan interaksi kita. Kita juga tidak, pada zaman sekarang kita tidak harus, jika kita bertemu, pada zaman sekarang ini kita harus menjaga jarak. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak bersentuhan, karena masih pada masa pandemi. Selanjutnya, manusia sendiri tidak bisa hidup sendiri. Memang manusia tidak bisa hidup sendiri. Inilah muncul di filosofi manusia. Ada kelompok sosial, ada suku, ada interaksi yang memicu, ada yang perkembangan yang memicu manusia untuk mengembangkan ide yang kreatif juga. Kategori kelompok sosial. Kategori kelompok sosial berdasarkan kesatuan wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepentingan yang sama tanpa organisasi yang tetap, kasta atau kelompok imigran. Yang ketiga, kepentingan yang sama dengan organisasi tetap
seperti keluarga atau yang lainnya. Ada 3 kategori kelompok sosial, yaitu 1. In-group atau out-group. Yang kedua, kelompok primer atau sekunder. Yang ketiga adalah paguyuban. Bagaimana dinamika kelompok sosial? Dinamika kelompok sosial berawal dari interaksi. Perilaku masyarakat dengan yang lain muncul reaksi, dan ada perubahan dan dikatakan manusia itu dinamis. Perkembangan kelompok terus berinteraksi antar individu dengan kelompok sosial yang diikuti itu terdapat pengaruh dari luar. Keadaan yang tidak stabil, hal tersebut dapat dikarenakan adanya konflik dalam kelompok sosial tersebut. Reaksi positif dan negatif yang didapati akan muncul. Reaksi hal itu bisa dalam antar individu dan kelompok sosial. Pertemuan keempat kita membahas masyarakat dan kebudayaan. Sebenarnya kebudayaan itu apa sih? Kebudayaan itu adalah interaksi kebiasaan yang berasal dari orang-orang atau masyarakat yang ingin hidup bersama. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan itu sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya itu berarti kebudayaan, kebendaan yang diperlukan manusia untuk menguasai alam agar kekuatan dan hasilnya dapat diabadikan masyarakat. Karya itu berarti kebudayaan, kebendaan yang diperlukan manusia untuk menguasai alam. Itu yang disebut tadi. Rasa itu adalah jiwa manusia yang berwujud nilai-nilai sosial untuk mengatur masalah di masyarakat. Cipta itu apa? Cipta itu adalah teori murni yang disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kebudayaan ada 7 unsur umum, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, sistem kepercayaan. Kebudayaan berfungsi sebagai makhluk hidup atau sebagai melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar sesama manusia sebagai wadah segenap perasaan manusia. Ada 4 hakikat kebudayaan, yaitu 1. Kebudayaan akan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan itu terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi dan tidak akan mati dengan habisnya usia. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan untuk mewujudkan tingkah laku. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisi kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, tindakan yang dilarang atau diperbolehkan. Perbedaan kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian itu adalah wujud perilaku manusia, dan kepribadian itu merupakan faktor biologis, psikologis, sosiologis, perilaku individu. Sedangkan kebudayaan itu merujuk kepada pola perilaku yang khas dari masyarakat. Contoh, seorang yang melakukan perselisihan dan kita berkeinginan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Kebudayaan material. Kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Kebudayaan imaterial itu adalah benda-benda ciptaan manusia, sedangkan imaterial itu hal yang tidak bisa kita lihat atau kita raba. Ini adalah materi yang kelima, yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi.
Materi yang kelima adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Wujud stratifikasi sosial ada dua, yaitu tinggi dan rendah, kelas tinggi dan kelas rendah. Penyebab dari stratifikasi ini adalah adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab, nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Materi yang kelima, yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang disusun secara bertingkat. Of course. Wujud stratifikasi sosial ada dua, yaitu kelas tinggi dan kelas rendah. Penyebab dari stratifikasi ini adalah adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab, nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Ciri-ciri stratifikasi sosial ada 6, yaitu adanya distribusi hak-hak istimewa yang objektif. 2. Sistem pertanggungjawabannya yang diciptakan oleh masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan. Yang kelima, mudah atau sukanya bertukar kedudukan. Salah lagi. Materi yang kelima adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pergolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Wujud dari stratifikasi sosial ada dua, yaitu kelas tinggi dan kelas rendah. Penyebab dari stratifikasi ini adalah perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Ciri-ciri stratifikasi sosial ada 6, yaitu adanya distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan. Yang kelima, mudah atau sukarnya bertukar kedudukan. Yang keenam, solidaritas antar individu dan kelompok yang berkedudukan sama dalam sosial masyarakat. Pembentukan stratifikasi sosial didasari pada kekayaan, kekuasaan atau wewenang, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Menurut Sarjono Sukanto, ada 3 sifat stratifikasi sosial, yaitu 1. Stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap kelompok sulit mengadakan mobilitas vertikal. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification berarti adalah setiap anggota punya kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik lapisan atau malah turun lapisan. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Materi selanjutnya adalah mobilitas sosial. Mobilitas itu perubahan status sosial masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Jenis mobilitas yaitu 1. Mobilitas vertikal dan juga mobilitas horizontal. Jadi ada 2. Apa itu mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kehidupan sosial ke kedudukan yang lain tidak sederajat. Yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal apa ya? Mobilitas horizontal adalah perpindahan yang sederajat. Contohnya, peralihan kewarganegaraan dan pekerjaan yang sederajat. Itulah materi yang saya dapatkan dari dosen pembimbing saya, Miss Winsherly Tan SHMH. Sekian, terima kasih.